Haleluya. 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 Bangun semua. Tuhan, di tengah kabar yang menakutkan, wabah corona melanda dunia, dan di tengah situasi kabar yang simpang siur, kita harus semakin bangun hubungan dekat dengan Tuhan, karena ini akhir zaman. Tuhan sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman itu akan terjadi banyak hal, ya peperangan, ya wabah, ya penyakit, ya macam-macam, supaya nanti teruji siapa yang tetap kuat di dalam iman dan siapa yang tidak. Tapi terpujilah nama Tuhan. Doa saya selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan jemaat sekalian, agar semua jemaat Tuhan di GSJ Bethlehem, kalau Tuhan datang, Tuhan akan menjumpai jemaat Tuhan di GSJ Bethlehem penuh dengan iman. Amin, saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kita baca firman ini berbalasan. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang
mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah bukan-bukan nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan memang dalam perikop yang kita baca tadi, peristiwanya adalah bagaimana cara Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Tentu peristiwa ini sangat-sangat luar biasa. Peristiwa ini disaksikan 5.000 orang lebih dan dinikmati oleh 5.000 orang lebih. Dan dari orang 5.000 lebih orang tadi, saudara, yang menjadi saksi sekaligus pelaku dalam peristiwa mukjizat yang terjadi ini, ternyata di sini kita bisa belajar mengenai satu hal. Banyak hal, tapi hari ini kita belajar tentang satu hal. Dari peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mengenai apa? Mengenai murid sejati. Dari peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih ini, kita bisa belajar mengenai murid yang sejati. Loh, kenapa? Kok disebut murid sejati? Dan itu yang menjadi tema kita pada saat pagi ini, murid yang sejati. Mengapa disebut sebagai murid sejati? Karena ada murid yang tidak sejati. Murid yang tidak sejati adalah murid yang tidak sungguh-sungguh. Murid yang tidak sejati adalah murid yang ikut-ikutan. Anut grup yuk, geruduk. Maka dari peristiwa ini kita belajar apa ciri-ciri murid sejati. Bagaimana ciri-ciri murid sejati itu? Peristiwa ini sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Dan itu peristiwa real, bukan perumpamaan. Berarti kalau Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 lebih orang, ini peristiwa sejarah. Sejarah kehidupan orang percaya. Dan peristiwanya tentu karena sama-sama mereka semua lapar. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kemanapun Yesus pergi selalu diikuti. Dan Yesus serta rombongannya, para murid, mereka sama-sama lapar. Jadi baik Yesus dengan para murid dan orang-orang yang datang berbondong-bondong itu sama-sama laparnya. Maka
peristiwa itu terjadi? Karena mereka sama-sama butuh makan. Tetapi kita bisa melihat di sini. Ciri pertama murid sejati. Di tengah situasi lapar perut mereka, di tengah situasi yang mereka alami, murid yang sejati itu selalu nempel bersama dengan Yesus, tidak bisa jauh dari Yesus. Ayat yang kedua tadi menyebutkan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan ayat sebelumnya menyatakan banyak orang mengikuti Yesus. Tapi ketika banyak orang mengikuti Yesus, Yesus naik ke atas bukit, posisi yang agak tinggi, dan dalam posisi itu Tuhan mengajak para murid bersama-sama duduk di atas gunung. Sementara 5.000 orang lebih tadi ada di dataran yang lebih rendah. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa murid yang sejati itu selalu berada dekat dengan Tuhan. Tidak pernah mau jauh dari Tuhan, selalu maunya dekat dengan Tuhan. Kayak orang pacaran, nempel aja maunya kayak perangko kan. Seperti orang yang jatuh cinta, selalu pengen berdekatan, selalu pengen bersama-sama. Motifnya adalah jelas, kehadiranmu lebih daripada cukup untuk membuat hatiku bahagia. Kan begitu? Coba yang jatuh cinta ayo. Kehadiran kekasih, kehadiran orang yang kita cintai itu lebih dari cukup. Membuat hatinya bahagia. Mungkin orang yang kita kasih itu bisa ngirim uang, yes. Ngirim kartu ucapan, surat cinta lewat Pak Pos zaman dulu. Hari ini pakai WA, pakai SMS. Hari ini bisa pakai video call. Tapi itu tidak membuat hati kita nyaman, enak, damai, dan bahagia. Seperti kalau orang yang kita kasih benar-benar hadir dekat dengan kita, bersama dengan kita. Dan itulah para murid. Maunya dekat terus dengan Yesus, maunya selalu bersama-sama dengan Yesus. Kalau kehidupan kita hari ini, kerinduan sebagai murid sejati untuk selalu dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bisa diwujudkan dengan cara bagaimana, saudara? Bisa diwujudkan dengan cara hati yang selalu merindukan saat-saat kusuk di dalam doa. Hati yang selalu ingin merindukan saat-saat jam-jam ibadah. Hati yang selalu merindukan saat-saat kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hati yang selalu rindu membaca, merenungkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Itu wujud nyata dari orang yang selalu ingin hidup bersama, dekat dengan Tuhan. Dan selalu murid sejati itu selalu pengen hidup dekat dengan Tuhan, tidak mau jauh daripada Tuhan. Lalu apa bedanya dengan orang banyak yang 5.000 lebih tadi, saudara? Ayat 1 menyatakan apa? Kita bisa baca dalam ayat 1, saudara. Oh, ayat yang kedua ya. Orang
banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayo, orang banyak itu berbondong-bondong, 5.000 lebih orang berbondong-bondong ikut Yesus. Untuk apa saudara? Melihat. Pamrenya cuma pengen melihat. Atau paling banter, bukan hanya melihat, pengen ngalami mujizat. Loh, orang-orang lain disembuhkan loh, yang sakit dijamah, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara. Banyak orang ditolong oleh Tuhan, dan orang banyak melihat, mereka mungkin bersorak, mungkin mereka bersuka cita, bahkan mungkin di antara 5.000 orang lebih itu juga mereka pengen dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Sebatas itu. Murid sejati selalu merindukan persekutuan yang erat di kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Murid yang sejati yang dirindukan hanya satu, kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, Andre, saya ada Pak. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil, mengabsen, saya ada. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Andre, ada Pak? Ada. Saudara, murid sejati selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil selalu bilang, ada. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan lebih daripada cukup dibandingkan hal-hal yang bersifat dunia, fisik. Sementara pengikut orang banyak itu pada umumnya hanya geruta-gerutu mencari hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat fisik, bukan pribadi Yesus. Nanti ada ayatnya, kalau kita baca keseluruhan pasal 6 ini kita akan melihat motif yang sesungguhnya dari orang banyak itu. Dan kita tahu dari awal ini, ayat 2 tadi, motif awalnya mereka cuma pengen melihat mujizat dan mengalami mujizat. Tetapi beda dengan para murid yang sejati. Kehadiran Yesus, dekat dengan Yesus, itu yang utama. Yang kedua, setelah para murid sejati itu ciri pertamanya dekat bersama Yesus, ciri yang kedua itu berpikir bersama-sama dengan Yesus. Berpikir bersama-sama dengan Yesus, memikirkan tentang pelayanan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ayatnya, ayat 5. Ya, ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dikerjakan untuk orang banyak itu, 5.000 lebih yang mengikuti dia. Yesus tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu memberi makan kepada mereka sampai kenyang. Tentunya bukan hanya memberi makan, tentunya juga akan menjawab kebutuhan banyak orang itu. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang buta dibuat melihat, ada yang lumpuh dibuat berjalan, dan macam-macam. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi rupanya Tuhan
mengajak berpikir murid-muridnya yang sejati. Tuhan berkata kepada Filipus, kemana kita akan beli roti untuk memberi makan mereka? Tuhan Yesus melontarkan idenya, pemikirannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya diajak berpikir, bagaimana untuk melayani banyak orang, 5.000 lebih ini. Diajak berpikir bersama-sama. Dan Paulus dalam surat Korintus menyatakan, aku punya pikiran Kristus. Dan setiap murid Tuhan yang sejati seharusnya punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani, yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan anugerah Tuhan. Murid sejati selalu diajak berpikir oleh Tuhan untuk memiliki beban bersama-sama, memiliki beban hatinya Tuhan supaya seluruh dunia diselamatkan. Maka murid yang sejati harus punya beban dalam hatinya untuk menjadi saluran berkat, pemberita Injil, berpikir bersama Yesus bagaimana supaya dunia ini bisa diselamatkan. Sementara orang yang berbondong-bondong begitu banyak jumlahnya tadi hanya butuh melihat Yesus dari jauh, hanya butuh mukjizat Yesus, hanya butuh pertolongan Yesus. Orang banyak itu hanya sebatas itu yang dipenginkan, yang dirindukan. Tapi murid sejati selalu diajak berpikir. Tuhan selalu berbagi beban, isi hatinya. Para muridku, orang banyak ini terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Ayo, bagaimana pendapatmu? Kan begitu. Lalu Filipus tadi menjawab. Filipus menjawab di ayat yang ke-7 dikatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong. Kecil saja. Seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka. Mungkin uang kasnya para murid cuma punya uang 200 dinar kayaknya. Sehingga Filipus menyatakan uang 200 dinar juga tidak cukup untuk menghidupi mereka semua walaupun sepotong kecil. Tidak cukup. Lalu Andreas di ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus dalam ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, dari orang 5.000 plus para murid yang ditemukan oleh Andreas cuma anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Berarti 5.000 lebih orang itu pasti dia tidak bawa rantang kan, tidak bawa bungkusan kan, bungkusan makanan. Yang terlihat di mata Andreas cuma anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan. Tapi walaupun ya, Andreas melihat ini memang disampaikan kepada Yesus, ada anak kecil Tuhan yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Andreas bertanya, lalu apa artinya cuma 5 roti dan 2 ikan? Saya yakin Andreas ini sudah keliling kesana kemari nyari siapa yang bawa roti, siapa yang bawa air minum ini, siapa yang bawa aqua ini. Kalau mungkin hari ini kita ada acara besar-besar, ini 5.000 lebih loh saudara. Ini kadang-kadang kita matalan target kita 200 orang aja sudah pusing. Siapa bawa ini, siapa bawa aqua, siapa bawa sate, siapa bawa roti
ketika Yesus bertanya kepada para murid, Filipus pendapatnya uang 200 dinar pun tidak cukup dan tidak ada artinya. Dan tentu para murid terus keliling itu, siapa yang bawa roti, siapa yang bawa roti, kira-kira berapa orang yang sudah bawa roti, berapa orang yang tidak bawa. Mereka sudah berpikir dan bertindak, mencari-cari, berusaha. Tapi yang didapati Andreas cuma anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi kelihatannya sepele ya. Mungkin kita juga kalau sedang dalam suatu situasi sulit, saudara, lalu ada sesuatu yang kelihatannya remeh, kayak kita juga bisa berpendapat seperti Andreas. Apa artinya cuma 5 roti dan 2 ikan? Tuhan, kebutuhanku begitu banyak bulan ini. Ada yang di tempat kerjanya sudah dikurangi jam kerjanya, yang 1 bulan 30 hari tinggal 15 hari, berarti kalau 15 hari kerja gajinya juga cuma separuh. Ada yang dirumahkan, ya, yang di hotel-hotel, di restoran, ada yang dirumahkan tanpa batas. Sampai kapan dirumahkan? Saudara, tabunganku cuma segini, Tuhan. Bagaimana akan cukup untuk bulan ini? Sementara aku sudah dirumahkan, sementara kerjaku tinggal 15 hari saja dalam bentuk bulan. Tapi walaupun kelihatannya seperti itu, Andreas tetap menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, anak kecil cuma bawa ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa anak kecil. Walaupun mungkin ini tidak ada artinya, tetap diserahkan kepada Tuhan. Murid yang sejati selalu diberi beban dalam pikiran dan hatinya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam keterbatasanmu seperti para murid yang serba terbatas, uangnya terbatas, kayaknya cuma 200 dinar yang dia punya. Dalam keterbatasan para murid terus berusaha berpikir dan mencari bagaimana supaya orang banyak ini bisa makan. Tuhan mengajak berpikir, berbagi beban kepada para murid supaya para murid juga punya hati menolong orang-orang yang perlu diselamatkan. Tetapi orang banyak yang cuma ikut-ikutan saja, tidak pernah berpikir untuk orang lain. Berpikirnya adalah untuk diri sendiri. Tetapi murid Tuhan yang sejati selalu mau berpikir untuk pekerjaan Tuhan, mau menerima beban dalam hatinya untuk menjangkau banyak orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Walaupun dalam keadaan terbatas dananya, terbatas tenaganya, terbatas hal-hal kemampuan yang dimiliki, tapi dia mau berpikir, bertindak untuk Tuhan. Itu murid sejati. Supaya banyak orang bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Yang ketiga, bukan hanya berpikir bersama Yesus, tetapi bertindak bersama dengan Yesus. Ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Murid yang sejati selalu berpikir, memiliki beban hati Tuhan untuk banyak orang diselamatkan. Tapi murid yang sejati selalu bergerak, bertindak bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan suruhlah mereka duduk, maka para murid tentu
Apakah Tuhan Yesus tidak bisa langsung berkata, hai saudara-saudara, silakan duduk semua? Apakah Yesus tidak bisa perintahkan seperti itu? Bisa. Tapi Yesus berkata kepada para murid, suruhlah orang-orang itu duduk. Baru para murid berkata kepada orang banyak itu. Mungkin masing-masing dari 12 murid itu, atau mungkin ada ibu-ibu yang lain, murid-murid Tuhan yang lain yang tidak disebutkan, semua berteriak, bapak-bapak, ibu-ibu, duduk semua. Ya. Kenapa suruh duduk? Supaya rapi dan tertib. Coba kalau orang suka berdiri, ada apa-apa, lapar berdiri semua. Ya kalau orang 2, 3 orang tidak apa-apa. Ratusan orang, ribuan orang, gontok-gontokan kan jadi. Nah, siapa yang biasa nonton pesbar, bioskop pesbar, geribis bubar, bioskop itu lah. Nonton awalnya bagus dong nonton, bagus ya nonton bioskop di lapangan. Tapi lama-lama kan orang capek berdiri, ganti kaki, ganti begini. Akhirnya goyang-goyangan, goyang-goyang. Yang lain tidak mau disenggol. Akhirnya senggol-senggolan begini sudah. Pertengkaran jadinya. Karena tidak tertib. Coba kalau yang nonton itu duduk semua. Duduk. Lalu ketika semua duduk ada yang berdiri. Woi, duduk. Di belakang tidak kelihatan, duduk. Kan di situ diteriak kan. Maka semua disuruh duduk supaya tertib. Dan Tuhan perintahkan para murid untuk ngatur orang banyak itu. Semua disuruh duduk. Setelah duduk, Tuhan Yesus pegang roti, lalu mengucap syukur. Dan roti itu dibagikan kepada para murid dibagikan kepada ribuan orang tadi. Demikian juga dengan ikannya. 5 roti, kita tidak tahu prosesnya bagaimana. 5 roti bisa jadi 5.000 lebih. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana, saudara. Karena waktu itu belum ditemukan itu Canon, belum ditemukan HP untuk nyuting, saudara. Dan tidak ceritakan bagaimana prosesnya, cuma dicatat. Tuhan mengucap syukur atas roti itu dan membagi-bagikannya. Bagaimana caranya? Teknisnya kita tidak tahu. Walaupun teknisnya kita tidak tahu, tapi para murid disuruh untuk membagikannya kepada orang banyak itu. Demikian juga dengan rotinya, dibagikan roti dan ikannya dibagikan kepada 5.000 orang lebih melalui para murid. Semua dibagikan. Para murid bertindak hanya berdasarkan perintah dan Tuhan. Para murid sejati bergerak, bertindak bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Tidak sakar PDW, tidak semaunya sendiri. Tidak menurut pola pikirnya sendiri, tidak. Tapi apa kata Tuhan? Itu sebabnya setiap kali kita bertindak, walaupun itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, selalu berusaha berdoa minta bimbingan Tuhan. Tuhan, aku mau pergi ke kota A, pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, supaya Tuhan atur semuanya perjalanannya dan ketemu dengan orang yang tepat, lalu bisa melayani orang itu. Tuhan, aku mau melamar pekerjaan, pertemukan aku dengan orang tepat. Kiranya Tuhan mengurapi aku sehingga aku bisa ngomong dengan tepat. Jadi laporan dulu kepada Tuhan, minta supaya Tuhan berfirman, lalu kita bertindak sesuai dengan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Jangan semaunya sendiri, tidak minta pimpinan Tuhan. Para murid selalu bertindak, instruksi dari Tuhan bagaimana, itu yang dilakukannya. Dan yang terjadi sangat luar biasa, saudara. Dalam kalimat terakhir di ayat yang ke berapa tadi?
Ya, ayat yang ke-11. Kalimat terakhirnya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak, garis bawahi, sebanyak yang mereka kehendaki. 5 roti, 2 ikan. Dibagi-bagikan kepada 5.000 lebih orang. Taruhlah 5.000 saja. Tetapi ternyata ini sebanyak apa yang mereka kehendaki. Roti-roti itu bisa dibagi. Mungkin ada yang cukup, aku 1 saja. Mungkin ada yang makannya banyak, aku 2. Mungkin ada yang makannya banyak, aku 3. Mungkin ada yang makannya banyak, aku 5. Roti itu tidak habis. Garis bawah kalimat, dibagi sekehendak mereka. Semaunya mereka. Inginnya berapa dikasih, maunya berapa dikasih. Kalau 5.000, ya kalau 5.000, kalau yang datang 10.000 pasti tercukupi. Jangan remehkan apa yang kelihatannya sepele yang dari Tuhan. Yang kelihatannya sepele, remeh, tidak berarti. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan mau membuat mujizat. Tercukupi. Mungkin hari-hari ini hidup kita terasanya pas-pasan. Wah, gaji cuma segini Tuhan. Coba, Tuhan gajiku segini. Aku mau supaya Engkau memberkati. Gaji yang segini ini menjadi segono. Dari segini jadi segono, yang sedikit jadi banyak. Caranya bukan pelihara tuyul, bukan disulap. Caranya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak jendela untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak pintu untuk memberkati kita. Maka tetap berapapun yang kau punya, serahkan kepada Tuhan, laporan pada Tuhan. 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan setelah diberkati Tuhan, dibagikan menurut kehendak mereka. Maunya berapa, dikasih. Jadi para murid ketika membagi itu tidak pelit, saudara. Tidak pelit. Ya, yang badannya kecil, tinggi, biasanya banyak, makanya dikasih banyak. Yang badannya kecil, pendek, kasih sedikit. Maunya berapa, dikasih. Tidak pernah ditahan. Oh jangan, nanti tidak cukup. Jangan, yang lain juga perlu. Tapi ini, dalam kalimat ini jelas. Roti dan ikan itu dibagi-bagi sesuai kehendak mereka. Maunya berapa? Kasih. Itu kalau Tuhan bekerja. Maka selalu serahkan apa yang kau punya dalam segala keterbatasanmu, dalam segala ketidakberdayaanmu, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah hidup padanya. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang ajaib dalam hidup. Dan dikatakan tadi, orang-orang itu makan sampai kenyang. Benar enggak? Ayat berapa tadi makan sampai kenyang tadi, saudara? Ayo, PR-nya cari, bukan PR. Cari sekarang. Mereka makan sampai kenyang. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang. Setelah orang 5.000 lebih itu makan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan yang dibuat mujizat oleh Tuhan. Kenyang. Jadi tidak ada yang kelaparan lagi. Kalau ditekankan di sini 2 hal lagi.
dibagi-bagikan menurut kehendak mereka. Disambung ayat 12, mereka makan dengan kenyang, berarti memang para murid baginya tidak pelit. Kalau para murid baginya tidak pelit, berarti Tuhan sanggup memberkati, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Orang banyak itu makan sampai kenyang. Orang banyak ya, ditolong oleh Tuhan sesuai kebutuhan mereka. Mereka lapar, ikut Tuhan, pengen makan, dikasih makan sampai kenyang. Itu orang banyak. Orang yang cuma ikut-ikutan loh ya. Kadang-kadang diberi oleh Tuhan seperti itu. Tapi bandingkan dengan murid sejati. Ayat 12 tadi. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang. Murid-murid tadi makan kenyang enggak? Kenyang, seperti orang banyak tadi. Orang banyak tadi makan dengan kenyang, para murid makan dengan kenyang. Tapi apa yang membedakan rombongan orang banyak yang mengikuti Yesus dengan para murid yang sejati? Para murid sejati ada plusnya. Sudah makan dengan kenyang, Tuhan perintahkan apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang sisa dari roti itu. Jumlahnya berapa? 12 bakul. Bakulnya seberapa? Saya tidak tahu, saudara. Tapi umumnya kalau di sini bakul itu besar atau kecil, saudara? Roti di sana itu pipih, saudara, bulat pipih. Berarti bisa nampung banyak. Beda dengan roti sekarang, bulat ya, rata-rata bulat, tidak pipih. Kalaupun roti sisir, roti tawar itu pun kan langsung satu paket isi berapa itu. Ini roti di sana itu biasanya pipih. Dan kalau ditaruh di bakul pasti isinya banyak, muat banyak. Para murid sudah makan dengan kenyang, sampai kenyang. Tuhan perintahkan kumpulkan sisa-sisa dari roti itu. Dan ketika para murid mengumpulkan, ada 12 bakul. Taruhlah yang ikuti Yesus itu muridnya kan 12. Jadi satu murid dapat satu bakul. itu sederhananya begitu kan, saudara? Sudah makan kenyang, dengan kenyang, plus dapat satu bakul lagi roti. Satu bakul roti, taruhlah satu hari makan 3 kali, pagi, siang, sore. Tidak mungkinlah satu bakul isinya 3. Dikatakan 12 bakul penuh. Mungkin isinya 6? Tidak mungkin juga, itu pipih. Roti tawar itu aja isinya berapa itu? 12 atau berapa atau 15? Itu kalau dimasukkan bakul roti tawar itu juga masih moblang-moblang, longgar sekali. Itu bakulnya sampai penuh. Satu hari makan 3 kali, satu roti, 1, 2, 3, pagi, siang, sore. Kalau taruhlah 7 hari, 1 minggu, berarti 21. Oke, berarti 21 roti masuk ke bakul. Oke, masuk akal itu penuh. 21 roti, berarti itu 1 minggu. Murid yang sejati selalu ada jaminan dari Tuhan, selalu ada kecukupan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mungkin satu bakulnya tidak langsung kita gendong, mungkin Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya. Kembali dari perintah Tuhan tadi, para murid diperintahkan apa, saudara? Kumpulkanlah sisa-sisa dari roti itu. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, kenapa bisa sampai 12 bakul? Kenapa bisa sampai disebut 12 bakul penuh? Kenapa hasilnya bisa sampai 12 bakul? Karena para murid menaati Tuhan, mengumpulkan roti-roti yang sisa. Potongan-potongan yang sisa itu dikumpulkan. Kalau para murid tidak mengumpulkan sisa-sisa potongan roti, maka tidak ada 12 bakul. Benar gak? Karena para murid mau mengumpulkan sisa-sisa roti yang tidak termakan, dikumpulkan, maka terjadilah, bisa disebutkan dalam bilangan 12. Makna rohaninya apa, saudara? Sebagai murid sejati, ayo belajar dari para murid. Apa yang kelihatan remeh, sisa dari hidupmu yang saat ini belum terpakai, kumpulkanlah itu. Kalau kita tidak pernah mengumpulkan seperti para murid mematuhi perintah Tuhan, kumpulkanlah yang sisa itu, maka tidak akan terjadi bilangan 12 bakul. Artinya apa? Sisa belanja, uangnya 100.000, dapat kembalian 5.000. Kalau 5.000 masih bisa masukkan dompet ke anak. Receh 1.000-an, 500-an, 200-an rupiah, 100 rupiah, berapapun. Ayo belajar dari perintahnya Tuhan, kumpulkanlah dari yang sisa-sisa. Kalau itu ngumpul, nanti saudara akan lihat, sekian waktu lamanya akan terkumpul sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian ratus juta. Saudara pernah dengar, pernah baca berita seorang perokok yang mengumpulkan uang jatah rokoknya 20.000 satu hari, dikumpulkan selama berapa tahun sehingga bisa beli moge, motor gede Kawasaki. Dia benar-benar tidak mau rokok, uang rokoknya 20.000 dikumpulkan. Sekarang 20.000 satu hari, saudara. Satu bulan berapa? Hah? Berapa? 600 tak? 600.000 satu bulan. Satu tahun berapa? 7.200.000. 3 tahun itu bisa untuk beli motor, untuk modal ojek. Bener gak, saudara? Ini contoh real, saudara. Pernah kan baca artikel itu, berita itu? Seorang yang punya komitmen dan mau rokok, tapi tetap jatahnya rokok dikumpulkan, ditabung selama sekian tahun sehingga bisa beli motor Kawasaki yang besar itu. Padahal motor Kawasaki harganya bisa sampai 100.000, ya, 70.000, 80.000, 80 juta. Maksudnya 80 juta bisa terbeli. Masuk nggak kira-kira perintahnya Tuhan? Kumpulkanlah dari sisa-sisa roti itu. Lalu para murid taat. Iya guru, saya kumpulin. Oh, enggak geruntel di hati, enggak sungut-sungut. Oh, sudah makan kenyang, sudah ngumpulin roti-roti begini untuk apa sih ini? Roti-roti dikumpulin lagi. Oh, Tuhan itu kurang kerjaan. Enggak ada sungut-sungut seperti itu. Begitu Tuhan katakan, kumpulkanlah sisa-sisa roti itu. Maka para murid bertindak mengumpulkan. Begitu dikumpulkan, diadai bakul, maka bisa disebutkan sisanya 12 bakul. Itu maknanya, saudara. Maka hiduplah menghargai sesuatu yang nampaknya sisa dalam hidupmu. Kumpulkan itu, tabung itu. Saatnya kau akan bisa melihat, oh ternyata nilainya besar kalau dikumpulkan dari hal yang kecil. Kita tidak asing lagi dengan istilah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.
satu murid dapat 12 bakul, satu bakul penuh. Sudah kenyang, ditambahi satu bakul penuh. Luar biasa kan? Maka belajarlah hidup seperti perintah Tuhan, seperti para murid ini. Nanti kalau misalkan besok Tuhan tidak ngadakan mujizat, para murid bisa makan dari roti sisa yang dibawa satu bakul. Masing-masing kan bawa satu bakul. 12 murid kan? 12 bakul, masing-masing satu bakul. Besok pasti kerjaan kemana guru? Oh besok kita mau ke Makedonia, ke Danau Galilea. Oke. Sambil bawa satu bakul roti. Loh, Tuhan kok hari ini kita tidak buat mujizat? Tidak usah. Masih ada satu bakul di punggungmu. Kan begitu saudara? Jadi kita ini diberkati, dibekali oleh Tuhan. Tidak hanya kenyang seperti kebanyakan orang, tapi ada plusnya. Plusnya ini kalau kita mau mengumpulkan dari yang sisa. Saudara, hari-hari ini hukum ekonomi saudara. Ini bisa masuk. Mungkin kalau kita sudah melakukan mengumpulkan yang sisa, teruskan itu dan tingkatkan. Kalau belum, mari kita mulai mengumpulkan dari yang sisa. Hari-hari ini efek domino dari virus corona itu sudah masuk ke merambah ke bidang ekonomi global dunia. Saudara bisa pikirkan, Cina itu memproduksi, menyupport bahan baku dan bahan jadi untuk seluruh dunia. Hampir separuhnya produk-produk dunia dibuat di Cina. Kalau hari-hari ini, bulan-bulan ini, kalau tidak tuntas sampai sekian bulan ke depan, produk pabrik-pabrik di Cina bisa berhenti. Dan sekarang sudah banyak berhenti. Kalau sudah berhenti, berarti tidak bisa ekspor ke seluruh dunia. Bisa dibayangkan, ada banyak pabrik di dunia, bangsa-bangsa lain yang macet gara-gara tidak dapat support bahan baku dari Cina. Itu akan mempengaruhi jalannya produksi. Barang-barang yang kita beli online itu banyak dari Cina. Sama tidak produksi, tidak bisa ngirim ke sini. Kita tidak bisa online lagi. Ini sudah masuk ke wisata sudah. Di Bali. Saya mijet beberapa minggu lalu, saya mijet Pak Hadi namanya, tetangganya Pak Agus. Beliau engineering di satu hotel, manajer engineering. Dia katakan seluruh hotelku semua divisi sudah ada pengurangan karyawan. Bukan hanya karyawan hotel, satpam, sampai satpam, penjaga keamanan. Hari-hari ini sudah mulai, ya, yang mulanya 30 hari kerja penuh hanya 15 hari, berarti cuma separuh gajian mereka yang dapat dalam 1 bulan. Kalau mulanya 3 juta, tinggal 15 juta, karena kerjanya cuma 15 hari. Saudara, maka inilah pentingnya. Sebenarnya ayat ini kalau kita mau baca sungguh-sungguh, ayat ini kan sudah sering kita baca. Kumpulkan dari yang sisa supaya ada 12 bakul. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita hal-hal yang penting untuk kita bisa mengatur, mengelola ekonomi kita. Sebagai murid Tuhan, Tuhan sudah persiapan kita supaya kita di saat ekonomi, situasi dunia sedang menghadapi kegoncangan, murid Tuhan tidak akan tergoncang karena Tuhan sudah persiapkan. Selama murid Tuhan itu mau setia, mau dengar perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, ngumpulin barang sisa itu kan hal kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil,
Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara di rumah masing-masing hampir tiap hari kan lihat orang-orang yang keliling bawa sepeda motor, ada yang bawa sepeda, ada yang sambil teriak-teriak, sok, rosok, begitu saudara. Hampir tiap hari kan lewat depan rumah kita ya. Rupanya mereka yang menaati perintah Tuhan. Dari botol minuman dikumpulin, dari pintu ke pintu nyari, ngorek-ngorek, ngais-ngais, dikumpulin, dijual. Hasilnya lumayan saudara. Ngambil kan enggak beli, enggak perlu uang, perlu mental, dikumpulin jadi uang. Ada yang beli rongsokan murah sekali, dijual mahal, dijual besinya. Kalau kabel dijual itunya, logamnya, tembaganya. Saudara, saya bisa katakan di kampung saya itu ada orang yang dulunya secara ekonomi sangat-sangat miskin, tetapi entah dapat ide dari mana, tiba-tiba dia keliling jadi orang tukang rombeng itu sudah rongsokan. Keliling dia minta, Pak, ada barang tidak dipakai? Kardus, oke, kardus, ya diambil. Cuma diganti apa? Kadang-kadang bawang putih, bawang merah, itu dikasih. Kalau di kampung kan murah bawang putih, bawang merah, dikasih lah untuk sekedar bumbu dapur. Orang kampung senang dikasih bawang putih, bawang merah. Kadang-kadang dikasih cabai untuk ganti barang rongsokan. Begitu dia disetor, begitu ngumpul satu gudang, tidak cukup cuma satu pickup kecil saudara. Dia panggil truk besar. Truk besar itu kalau di rumah saya, di kampung saya namanya prah. Prah itu truk yang besar, yang suaranya brong, 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 brong. Itu saudara. Itu muat banyak saudara. Masuk di kampung truk besar itu, membawa rongsokan yang dikumpulin sedikit demi sedikit. Barang-barang sisa, barang-barang tidak laku dia kumpulin. Dan itu berlanjut. Dari orang yang miskin sampai bisa ngontrak tanah, dari ngontrak tanah bisa beli tanah, setelah beli tanah buat gudang besar, setelah buat gudang besar membuat rumah pribadi, gedong makro. Saudara, ilmunya Tuhan sudah kasih. Kumpulkanlah sisa-sisa dari roti-roti itu supaya tidak ada yang terbuang. Seringkali anak Tuhan membuang sisa-sisa yang nampaknya kecil sepele. Jangan sia-siakan berkat Tuhan walaupun kecil, saudara. Walaupun nilainya remeh sedikit, jangan sia-siakan. Tuhan katakan kumpulkan dari yang sisa supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkan. Karena ketaatan para murid, maka jadilah 12 bak. Maka kumpulkanlah lagi apa yang kau punya yang nampaknya remeh, jangan ada yang terbuang. Kumpulkan. Tapi kalau Tuhan katakan bagikan, berkati banyak orang. Tapi kalau Tuhan kumpulkan. Kalau Tuhan katakan kumpulkan, supaya jangan ada yang terbuang. Kenyang, plusnya itu apa saudara? Diberkati ganda oleh Tuhan. Itu boleh saudara. Ya. Murid yang sejati ini yang terakhir, tidak akan mundur apapun yang terjadi. Tapi murid-murid yang cuma ikut-ikutan, dia akan mundur karena masalah, karena kasus, karena tersinggung, karena gesekan. Pasal 6 ayat 67 tadi kita belum baca. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan
perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Murid yang sejati tidak gampang tersinggung lalu mundur karena mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan. Lalu di mana 5.000 orang lebih yang dikasih mujizat oleh Tuhan sampai makan kenyang? Kalau kita baca ayat di atasnya, banyak murid Tuhan yang meninggalkan, yang tersisa cuma 12 orang itu. Lalu Tuhan berkata juga, karena semua sudah tinggalkan Yesus kok, tinggal 12. Tuhan katakan pada para murid, loh, kamu kok tidak pergi ikut mereka? Jawab Simon Petrus, kemana aku pergi ya Tuhan? Karena perkataanmu adalah hidup yang kekal. Saudara, murid yang sejati dalam situasi sulit, dalam situasi yang menyakitkan, dalam situasi sesulit apapun, dia tidak akan pernah sakit hati, tidak akan gampang tersinggung, lalu mundur dari Tuhan. Murid yang sejati, ya, Tuhan izinkan menikmati saat-saat berkat berlimpah, tapi ada saatnya Tuhan izinkan mengalami masa-masa sulit, tapi di masa-masa sulit pun murid yang sejati tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak tantangan saudara, dengan mewabahnya virus corona. Mungkin kita akan diberadakan dengan masa-masa sulit, kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau saudara dan saya murid sejati, saudara akan berkata kepada Tuhan Yesus seperti para murid, Tuhan, kemana lagi aku mau pergi? Karena perkataan adalah hidup dan kekal. Maka hari ini saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, taatilah Tuhan. Jadilah murid yang sejati. Jangan jadi Kristen-Kristenan. Jangan ikut-ikutan pola hidup Kristen orang banyak yang mengaku Kristen, tapi hidupnya belum teruji. Jangan mencari Yesus hanya sekedar mujizat dan ikut-ikutan, tapi bersatulah dengan Yesus, hidup dekat dengan Yesus, dan berpikir seperti Kristus berpikir, bertindak seperti apa yang Tuhan maui. Maka engkau akan hidup dipelihara oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi, Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Yesus adalah pemilik hidup yang kekal. Hanya Yesus ada, dalam Yesus ada kepastian. Yesus, kemarin judul khotbah di pemuda, Yesus bukan PHP. Yesus bukan pemberi harapan palsu. Tapi sebenarnya Yesus juga PHP. Anak muda bingung kan? Loh, kok Yesus PHP? Iya, Yesus pemberi harapan pasti. Yesus, dan hanya Yesus yang memberi harapan pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, tapi satu hal, Yesus pemberi harapan pasti. Maka jangan tinggalkan Yesus. Jadilah murid yang sejati. Nah, ketika kita menjadi murid yang sejati, kemanapun Yesus pergi, Yesus duduk di atas bukit, kita disuruh duduk di samping-sampingnya di atas bukit. Ketika Yesus turun di lembah, kita akan turun bersama-sama dengan Yesus. Kalaupun Yesus berjalan di kegelapan malam, kita pun bersama-sama Yesus dalam kegelapan malam. Asal kita bersama dengan Yesus, maka di sana ada pemeliharaan Tuhan. Amin saudara? Amin. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan bersama-sama juga masuk di dalam upacara gereja penyerahan anak kita yang terkasih, Zefania Nindya
Ninja apa Nindya? Nindya Utomo, anak dari Bapak Heru Setia Utomo dengan